Beberapa waktu lalu gue ngeliat ada salah satu klub sepak bola besar yang ngebuat video pakai sound dari Indonesia. Kalau nggak salah videonya itu pakai sound yang trompet anak kecil gitu deh. Ada suara trompet nih guys. Cek sound, cek sound. Dan dari video tersebut, komentarnya udah ketebak lah ya. Ada yang senang gitu ya, ada yang bangga karena pakai sound dari Indonesia, dan segala macam komentar lainnya. Sebenarnya video-video yang menggunakan aspek lokal negara kita, ini sering banget kita temuin di beberapa akun global besar lainnya. Entah itu brand, media, ataupun influencer dari luar negeri. Bahkan kalau lu masih ingat, beberapa tahun lalu itu kan rame banget ya, video orang luar negeri nge-reaction video dari Indonesia segala macam. Yang mana lagi-lagi video tersebut menggunakan unsur lokal untuk menarik penonton. Gue rasa orang-orang tuh udah mulai banyak yang sadar ya, kalau Indonesia itu sering dijadiin tools para kreator luar negeri untuk mereka tuh bisa FYP atau untuk naikin video-video mereka. Karena jujur aja nih ya, masyarakat kita tuh kayak gampang banget ke-trigger kalau itu udah nyenggol negara kita, entah itu positif ataupun negatif. Dan kalau kita pikir-pikir lagi, sebenarnya ini tuh bukan cuma masalah orang luar negeri ngangkat budaya kita, tapi lebih ke mereka yang paham gimana caranya mainin emosi netizen negara kita. Karena gini, di satu sisi, orang Indonesia tuh punya rasa nasionalisme yang tinggi banget. Tapi di sisi lain, rasa nasionalisme itu seringkali kecampur sama rasa haus akan pengakuan. Jadi pas ada hal yang berbau Indonesia diangkat sama orang luar, kita langsung ngerasa bangga, dan kita ngerasa diakui sama negara lain. Padahal sorry to say, belum tentu mereka tuh peduli beneran gitu. Karena itu cuma strategi aja, buat mereka tuh dapat engagement dari netizen kita yang terkena paling aktif dan paling rame di kolom komentar. Sebenarnya kenapa sih orang Indonesia tuh sering banget dijadiin tools orang luar negeri untuk naikin video mereka, dan kenapa nggak negara lain gitu yang mereka manfaatin? Nah, makanya video kali ini gue bahas kenapa orang Indonesia tuh sering banget dijadikan alat FYP untuk orang luar negeri. Dan gue juga akan ngebahas beberapa aspek yang mungkin banyak masyarakat kita tuh gak sadar gitu dengan hal ini. So, disimak sampai habis. Lu pada sadar gak sih, satu hal yang khas banget dengan masyarakat kita tuh suka berkelompok. Jadi ketika ada banyak orang itu ngeramein atau ngumpul di satu tempat, yang lainnya itu tuh pada ikutan juga gitu, ngeramein hal itu. Dan ini tuh yang ngebuat algoritma tuh suka banget itu dengan netizen kita. Karena ketika netizen kita tuh nimbrung di satu konten yang sama dan ngasih pendapat atau komentar kita satu sama lain, algoritma langsung nganggap kalau konten itu tuh berhasil. Dan algoritma itu tuh kadang buta dengan makna. Jadi mereka tuh gak tahu tuh mau komentar itu negatif, positif, komentar itu marah, atau kesel, atau debat segala macam. Intinya semakin banyak interaksi di konten tersebut, konten itu berpotensi besar untuk viral. Dan kenapa masyarakat kita tuh sering banget gitu kepancing dengan konten-konten luar negeri yang suka menggunakan nama Indonesia atau budaya-budaya lokal kita? Well, hal pertama itu karena masyarakat kita haus akan pengakuan atau masyarakat itu tuh punya recognizing craving. Karena secara sosial psikologis, masyarakat itu tuh punya kebutuhan yang tinggi akan pengakuan dari negara luar, termasuk dari negara barat. Karena kalau kita lihat dari sejarah kolonialisme, masyarakat itu masih banyak yang punya mentalitas di mana kalau kita tuh dipuji sama bule, kita tuh keren. Atau mentalitas ini disebut dengan mentalitas inlander. Jadi kita tuh bukan cuma sekedar bangga, tapi kita tuh haus akan diakui. Dan juga tadi gue bilang, algoritma itu kan suka banget ya dengan yang namanya tuh interaksi gitu. Jadi semakin banyak konten tersebut memancing interaktif dari orang-orang, ya semakin besar juga potensi video itu untuk dinaikin. Nah, karena masyarakat kita tuh reaktif dan juga militan, akhirnya banyak tuh orang-orang dari luar negeri manfaatin masyarakat kita untuk ngeramein konten mereka. Dan ini ngebuat orang luar negeri ini jadi sadar, kayak, oh ternyata bikin video yang mengandung aspek Indonesia rame nih. Jadi kemungkinan besar dia akan lakuin hal yang sama. Sebenarnya gue nggak masalah kalau misalnya konten-kontennya itu ada manfaatnya gitu ya. Kontennya itu edukasional untuk masyarakat Indonesia dan bisa ada manfaatnya gitu ke sini. Cuman dari yang gue lihat, banyaknya tuh konten-konten gini, konten-konten yang memang sorry itu saya ya, konten-konten yang kosong gitu. Ya mereka itu nggak berbobot gitu. Mereka cuma manfaatin aspek lokal Indonesia untuk keuntungan mereka sendiri. Sedangkan masyarakat kita gitu ya, mereka tuh ngeluarin atensi yang mereka punya untuk nontonin itu semua. Kalau itu oke lah kalau memang untuk hiburan atau untuk kayak rehat sejenak atau gimana. Tapi jadi masalah tuh ketika mereka tuh sadar gitu ya, orang-orang luar negeri ini sadar dengan pola itu, dan masyarakat kita tuh masih ketergantungan gitu dengan hal tersebut, ya ada justru ini jadi ironis. Karena masyarakat kita tuh dimanfaatin negara luar untuk keuntungan mereka, sedangkan masyarakat kita ya hidupnya gitu-gitu aja. Memang kalau gue perhatiin orang-orang luar negeri yang udah sekali gitu ya bisa viral pakai Indonesia, dia tuh langsung terus pakai cara kayak gitu terus. Jadi mereka tuh ya mungkin gue gak tahu ya, mereka tuh mungkin pura-pura kagum gitu ya, pura-pura bangga dengan Indonesia, padahal sebenarnya ya ada maksud tertentu di balik itu semua. Bahkan ada loh salah satu media sepak bola terbesar gitu ya, itu pernah ngakuin kalau untuk naikin engagement yang tinggi itu adalah dengan cara buat konten tentang Indonesia. Entah kayak bahas pertandingan di Liga Indonesia atau bahas Indonesia lawan siapa gitu misalnya. Itu pasti engagementnya bakal rame banget.
Karena itu yang netizen kita tuh suka gitu loh. Ketika mereka itu diakuin, ketika mereka tuh dibahas, ketika mereka tuh diomongin, mereka tuh suka dengan hal itu. Akhirnya mereka pada nimbrung lah di konten itu. Dan ini juga nunjukin loh, kalau netizen kita tuh masih berada di fase reaktif, bukan reflektif. Ngerti gak? Jadi begitu ada orang luar negeri yang muji sedikit aja, kita tuh langsung bangga gitu. Tapi ketika ada yang ngekritik, ya kita langsung marah. Tapi entah itu kita dipuji ataupun kita dikritik gitu ya, entah kita tuh bangga, entah kita tuh marah, hasilnya tetap sama. Orang-orang kita tuh ngeramein konten mereka. Dan akhirnya banyak konten kreator dari luar negeri tuh sadar kalau masyarakat kita tuh loyal dan juga sangat-sangat reaktif gitu terhadap konten yang mereka buat kalau udah nyentuh aspek nasional Indonesia. Dan yang jadi ironis tuh gini, mereka-mereka orang-orang luar negeri itu ya, yang ya gak semuanya sih, tapi memang ya mereka-mereka yang kita maksud di sini lah gitu, yang manfaatin negara kita. Mereka tuh sebenarnya gak perlu pelajarin budaya kita terlalu dalam. Mereka tuh gak perlu pelajarin negara kita yang gimana-gimana. Mereka tuh cukup bikin video sederhana atau pakai gimmick gitu ya. Terus ditambahin deh dengan mungkin ngomong Indonesia atau dengan makan makanan Indonesia gitu atau apapun itu. Intinya ada aspek Indonesianya lah. Videonya itu langsung berpotensi besar tuh viral. Sekarang gini deh, kalau memang karena masalah makanan yang bikin viral, sekarang gini, coba lu bandingin deh orang Indonesia gitu ya atau orang lokal pribumi gitu yang makan soto terus direkam sama orang luar negeri makan soto gitu. Pasti kan hasilnya akan berbeda gitu ya. Dan kita lihat pun juga akan berbeda ya kan. Orang luar negeri tahu budaya atau makanan Indonesia gitu. Dengan orang Indonesia yang memang tahu makanan Indonesia. Kalau orang pribumi tadi tuh yang makan soto gitu misalnya atau makan rendang, ya kita kan biasa aja. Kenapa yang spesial dari hal tersebut? Tapi ketika ada orang luar negeri yang makan makanan asal Indonesia, kita kan ngerasa kayak, wah ternyata makanan kita diakui loh sama negara luar. Oh ternyata makanan kita tuh keren loh. Karena orang luar negeri aja bisa tahu dan orang luar negeri itu bisa ngerasain makanan kita. Sebenarnya bagus kalau misalnya budaya kita tuh bisa kemana-mana gitu ya, bisa sampai ke luar negeri segala macam dan dikenal ke luar negeri gitu. Cuman yang jadi permasalahan di sini tuh bukan masalah budaya kita yang kemana-mana atau budaya kita yang bisa ke mancanegara gitu. Yang jadi masalah di sini adalah ketika budaya kita atau aspek-aspek lokal kita itu dimanfaatin untuk keuntungan mereka aja. Sedangkan masyarakat kita yang nontonin, kita tuh cuma ngasih atensi kita doang dan kita nggak dapat apa-apa selain rasa kebanggaan yang semu. Fenomena ini juga nunjukin nih, kalau kita tuh masih punya inferiority complex, di mana kita tuh masih butuh validasi eksternal untuk kita tuh ngerasa bangga gitu, untuk kita tuh ngerasa diakuin. Dan inilah yang ngebuat masyarakat kita itu sering banget dimanfaatin sama negara luar untuk keuntungan mereka sendiri. Ini udah kelihatan kok polanya gitu. Ketika ada satu akun besar atau kayak media-media besar dari luar negeri ngebikin konten terus-terusan bikin konten Indonesia gitu ya, ya berarti kan ada maksud tertentu gitu. Kenapa lu bahasnya Indonesia terus, sedangkan media lu kan gak ada kaitannya gitu dengan budaya Indonesia. Nah itu harusnya jadi pertanyaan itu yang seperti itu. Karena kan di situ polanya ketahuan gitu. Kalau mereka tuh cuma manfaatin negara kita doang atau manfaatin euforia masyarakat kita doang ketika kita tuh dipuji, ketika kita tuh disenggol, ketika kita tuh di highlight gitu sama negara mereka. Dan menurut gue bangga itu wajar gitu, sangat-sangat wajar kalau misalnya lu bangga gitu, negara lu atau budaya lu bisa mancanegara ke luar negeri gitu. Cuma maksud gue tuh kita tuh jangan terlalu euforia banget lah. Sampai kita tuh merasa bangga ketika kita tuh udah dibahas tuh sama luar negeri gitu loh. Sedangkan kebanggaan itu datang ya karena kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki budaya itu bukan atas dasar pengakuan dari orang luar negeri. Ya gue sering banget sih nemuin konten-konten luar negeri gitu ya, atau influencer-influencer media-media dari luar negeri itu ya mereka dengan sengaja gitu ya. Gue nggak tahu sih sebenarnya dengan sengaja atau enggak, tapi gue ngeliat polanya mereka tuh terus-terusan bikin konten itu gitu loh. Jadi sekali bikin konten tentang Indonesia rame, tapi terus-terusan bikin konten Indonesia rame terus gitu. Akhirnya diikutin lah cara-cara itu sama kreator-kreator yang lainnya. Ya kalau misalnya kayak sesekali bikin atau kayak dia mempelajari budaya Indonesia terus dia ngebahas budaya Indonesia segala macam, ya it's okay. Apalagi kalau misalnya konten-konten mereka buat itu edukasional dan memang yang tadi gue bilang ada manfaatnya gitu untuk masyarakat kita, itu fine-fine aja, justru bagus gitu, kita layak banget dengan hal tersebut. Tapi kalau misalnya kosong atau kayak mereka tuh cuma pura-pura bangga doang dengan budaya kita, ya kita lah justru yang dirugiin. Maksud gue tuh kita tuh harus bisa lebih kritis lagi nih ketika ngelihat konten luar negeri yang ngebahas aspek lokal Indonesia, karena gak semua dari mereka itu benar-benar tulus untuk ngebanggain budaya kita. Tapi kita juga nggak bisa pungkiri nih kalau banyak dari mereka itu yang manfaatin reaksi masyarakat Indonesia kita aja untuk naikin video mereka. Jadi bukan pure karena mereka tuh bangga dengan budaya kita gitu. Jangan sampai budaya kita itu dimanfaatin atau atensi kita juga diambil gitu untuk keuntungan mereka, para orang luar negeri itu. Yang mereka sebenarnya mungkin dalam hati mereka juga gak ada kebanggaan gitu terhadap budaya kita. Mereka ngelakuin itu ya karena keuntungan gitu loh. Lagi-lagi karena keuntungan itu.
Nah maksud tuh kayak gitu, memang gak semua ya, gak semua kreator-kreator luar negeri itu ngebahas aspek Indonesia itu dikit-dikit kita bilang, wah ini cari viral, wah ini cuma viral, enggak juga gitu. Karena memang ada juga yang mungkin ya entah mereka lagi jalan-jalan ke Indonesia, terus mereka itu kagum lah gitu dengan budaya kita, terus mereka videoin, terus mereka bahas, ya itu it's okay, itu silakan, nggak masalah dengan hal itu. Cuman yang gue permasalahan tuh ya itu tadi, ketika mereka tuh cuman semu doang, mereka tuh pura-pura bangga gitu, padahal sebenarnya mereka tuh ada niat buat cari keuntungan dari masyarakat kita. Nah itu yang gue kritisi di sini gitu. Gimana nih pendapat tuh soal masyarakat kita yang gampang banget ke-trigger dengan konten luar negeri yang ngebahas negara kita? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.